Tadi siang itu beliau dapat permintaan dari Citarenggul, dari Babakan Madang, permintaan air bersih dari warga yang kekeringan. Dan juga siangnya lanjut ke daerah Nanggewer. Alhamdulillah beliau langsung merespon permintaan dari warga. Kemudiannya adalah bentuk dari kita untuk bisa berubah, ya, bisa lebih baik lagi dengan momen kita mudah-mudahan sebagai pembawa perubahan, gitu ya, Bapak Ibu sekalian, bisa lebih baik lagi kepada kita, pada saudara-saudara kita, khususnya yang dengan ini. Alhamdulillah Satadus Yayasan ini selalu memberikan respon yang baik kepada masyarakat untuk memberikan bantuan air bersih, insyaallah. Mari untuk selanjutnya kita dengarkan acara puncak dari kegiatan Maulid ini, yaitu insyaallah Maulid yang insyaallah disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Salim Narsi. Insyaallah temanya tentang Maulid adalah pembawa perubahan, ya, insyaallah. Pada beliau pada Nasrul. Di mana kan? Ini kelihatan dulu kan dia. Oh, di pintu situ ya? Sebelah kanan asal rumput. Kalau udah muter-muter lah, kalau pulang-pulang pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibunya kalah semangat sama anaknya nih ya. Biasa. Anak yang luar biasa, generasi terus kita. Salam adalah berkah, makin banyak, makin dapat berkah banyak. Salam adalah rahmat, ya, dan doa makin banyak, ya. Kita salam, insya Allah juga banyak rahmat. Apalagi ketua ibu kita Kiai Rahmat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Salatullah wa salamuhu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan, inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Rawahu Tirmidzi, hadisun hasan sahih. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat karunia, keberkahan, anugerah tak henti, tak terhitung diberikan pada kita semuanya. Khususnya nikmatul iman, amin ya rabbal alamin. Nikmatul Islam, nikmat kesehatan, nikmat cinta, nikmat rahmat, nikmat. Kalau kita hitung, kita tidak akan mampu menghitungnya. Tugas kita bukan menghitung nikmat, tapi mensyukuri nikmat. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna adabi lasyadid. Kalau syukur Allah tambah. Kalau kita pandai mensyukuri, Allah tambah, Allah kasih lagi. Tapi kalau kita kufur nikmat, hati-hati. Peringatan Allah, azab Allah itu lebih. Maka dari itu semoga kita termasuk orang yang pandai mensyukuri. Di antaranya adalah syukur nikmat adanya Rasul kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga terlimpah pada Rasul kita, Nabi kita yang tercinta, yang selalu kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau
berikut keluarganya, sahabatnya, dan juga tabi'in-tabi'innya. Yang kami hormati dan insyaallah dimuliakan Allah, orang tua kami, orang tua kita semuanya, Ketua MUI, mimpin kita semua, dan juga bimbingan-bimbingannya. Alhamdulillah beliau juga tadi memberikan sambutan berikut juga arahan dan tausiah untuk kita. Ustaznya Kiai Haji Rahman, berkah selalu untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan beliau sehat selalu Bu ya. Semangatnya luar biasa beliau yang lain yang mudah-mudah. Amin ya rabbal alamin. Ya kami hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Ustaz Jalan. Ini kangen saya yang kemudian mohon maaf gitu ya, taksir lama nggak silaturahim karena takdir Allah akhirnya bisa ketemu di sini. Beliau yang memimpin Al-Kinana sekarang ini, ingat Al-Kinana, ingat Haji Sarmili. Saya masuk ke Kabupaten Bogor di Pemda, begitu masuk Baitul Faizin imamnya beliau luar biasa. Sampai kemudian putra beliau Ustaz Taufik, terus adiknya juga gitu ya, juga belajar bersama kami di lembaga bahasa Arab. Jadi luar biasa beliau, amal jariahnya, ilmunya di Baitul Faizin, dan kami juga dapat bimbingannya. Masih muda ketika itu, baru lulus kuliah, masuk di Bino dan ketemu dengan beliau. Dan beliau yang kemudian jagain amal jariah beliau di Al-Kinana. Berkah selalu pesantren Al-Kinana dan pesantren semuanya nih, yang di Pakansari tadi di absen beliau semua. Luar biasa gitu ya. Di Kiai Zainal Muji, kemudian di belakang Termawangsa Kiai Astagfirullahaladzim, kemarin Pak Buncor ya, Ustaz Khalil gitu ya, kenal baik juga. Kemarin Pak Buncor juga ke sana gitu ya. Masih banyak lagi gitu ya. Satu Lutfi, tilawahnya, kiraannya luar biasa. Pak RT, Pak Sukmana, ini luar biasa semangatnya. Pak Erwin, meskipun enggak ini hadir, Pak Erwin hadir? Pak Erwin ya, berkah selalu untuk semuanya. Kemudian juga Ustaz Ridwan Apunten, kemarin diundang maulid tuh ya, tapi saya nggak bisa hadir karena masih mimpin rapat, bahkan nyambung dengan paripurna setengah 12, selesai jam 12 malam. Niatan sudah rapi, nyiapin koko gitu kan, nyiapin sarung gitu di mobil, tapi ternyata paripurna setengah 12, selesai ini dan itu masih pakai jas, mau cukup ke sini udah selesai juga. Waduh, ya Allah, tapi alhamdulillah ketemu di sini. Jamaah semuanya, ibu-ibu semuanya, ya insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketua DKM kita Ustaz Rudi Jumadi, MC kita yang selalu agung karena namanya Pak Agung. Jamaah semuanya, tadi saya masuk ternyata ada anak-anak atau mungkin santri putri cakep-cakep soleka, ternyata dari pesantren Tampil Bina Insani ya? Iya, Bina Insani. Oh ya, ini Pak Budi ya. Ternyata ini baru 3 pekan atau berapa 3 bulan dari Kalimantan, dari Jawa itu ya. Yang ikut batu-batu di belakang dengan nyiapin apa tadi gitu ya. Berkat ya, berbet ya. Oh, ada yang nyiapin ternyata gitu ya. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah dan dirahmati Allah. Temanya luar biasa gitu kan ya. Tapi yang utama tentunya adalah mahabbah kita. Kita harus tunjukkan pada Rasul kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul kita, Nabi kita diutus oleh Allah, lahir ke muka bumi ini membawa perubahan dari zaman dzulumat ila nur, dari kegelapan menuju cahaya. Bahkan lahirnya saja, baru lahir, belum teriak untuk dakwahnya, Kisra, gitu ya, udah goncang. Mereka ketika menyembah api, goyang semuanya. Semua penyembah kiblat-kiblat, kemudian juga berhala, sudah goncang. Ada gempa bagi mereka semua. Baru lahir Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luar biasanya. Apalagi kemudian begitu diutus oleh Allah. Begitu diutus, mulai beliau berdakwah dengan segala tantangannya. 23 tahun beliau berdakwah
kita hari ini. Beliau begitu diutus bilang kepada Ummu Mukminin Khadijah, intaha ya Khadijah ahdun naumi wa habis sudah, gak ada waktu wahai Ummul Mukminin, wahai istriku tercinta Khadijah, untuk tidur dan untuk istirahat. Sejak saat itu Rasul kita berjuang, gak henti, terus memperjuangkan agama ini. Kalau bukan karena Rasul kita tidak bisa menikmati nikmatnya agama ini hari ini. Kita akan kumpul di tempat ini, kita tidak akan bisa menikmati untuk bisa berselawat, beribadah, mengabdi pada Allah. Kita tetap akan sesat, tidak tahu siapa Tuhan kita kalau bukan karena Rasul kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang berkata Allah dan rahmati Allah, tuh cinta nggak tuh dengan Rasul? Benar. Cinta apa cinta banget? Jujur. Tuh, Pak, kebangetan kalau Romai Rama terlalu kalau ada umatnya nggak cinta pada Rasulnya. Kenapa? Karena Rasul kita, Nabi kita begitu cinta pada kita semua, begitu rindu kepada kita. Kualat, itu bahasa mana ya? Kebangetan gitu ya. Kalau kemudian cintanya Rasul, mahabbahnya Rasul, rindunya Rasul, kita tidak balas dengan rindu kita. Buktinya apa? Nih, ada nggak orang mau mati? Punten, udah sakaratul maut, gitu ya. Masih ingat orang lain? Gak bakalan. Istri tercinta lupa. Tapi ditanya sama ketua DKM, cinta sama suami, cinta. Cinta sama istri, cinta. Lah kalau sudah kemudian sakaratul maut, masih ingat sakit parah, apalagi koma 3 titik. Nah, ingat istri, kagak. Orang sekitar kagak. Tapi Rasul kita, Pak, menjelang ajalnya, malaikat maut mau datang sudah, minta izin untuk datang, untuk nyabut nyawanya. Beliau masih menyatakan ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku. Masih ingat kita? Ada orang yang seperti itu? Nggak ada. Nah kita ini diingat betul oleh Rasul kita, nggak ngertiin banget kitanya ini. Udah begitu juga Rasulullah nanti di akhirat nungguin kita, Pak. Nungguin kita di akhirat. Dicek semua. Siapapun yang masih melafalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia pegang itu berarti masih punya kunci surga. Ditungguin tuh sama Rasul. Mana umatku? Ya Allah, jangan sampai nyisa di neraka. Keluarin ya Allah, keluarin ya Allah. Ada dosanya, beresin. Tapi bisa ya Allah, kurangin ya Allah, kurangin. Kalau bisa bebasin. Ini syafaatku, ini syafaatku. Umatku ya Allah, sering salawat ya Allah. Naikkan, ditungguin tuh sama Rasul kita. Kita ditungguin oleh Rasulullah SAW di Telaga Kautsar. Mana umatku? Mana umatku? Sampai nanti di hadis Imam Muslim ada umat Nabi kita nih, umat Muhammad SAW paling akhir masuk surga. Itu masih ada nih dzarratin minal iman. Masih ada keimanan. Selama belum keluar dari agama ini, gak kafir aja, dia pasti akan keluar dari neraka. Amin ya Rabbal. Bu, masuk surga, pengen mampir gak? Ada yang pengen mampir? Bentar aja Bu, sehari. Ada? Enggak. Doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu adalah gambaran kita masuk surga tanpa mampir. Enggak apa-apa Pak Pak Kiai, satu hari aja. Jangan. Sehari di akhirat itu kalau bisa natin mimma ta'udun, hampir sehari sama dengan
Ada yang daftar? Kagak kuat kita. Jadi kita pinginnya dalam masuk surga selamat. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gak tanggung-tanggung kita pinginnya. Pokoknya masuk surga ya Allah, gimana caranya? Pokoknya masuk surga. Saya gak mampu ya Allah untuk mampir. Ya. Kita gak mampu untuk mampir ke neraka. Gimana caranya? Dosa banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala taubat dan ghafur. Pak Bu jamaah yang dirahmati Allah, momen Rabiul Awal kita tunjukkan mahabbah kita ke Rasul kita. Rasul kita begitu cinta sama kita, rindu sama kita. Kita pengen jadi temannya Rasul. Pengen nggak jadi temannya Rasul? Pede. Nah, pede nggak? Yakin nggak kira-kira jadi temannya Rasul nanti di surga? Bu, pengennya oke. Tapi kira-kira pede gak nih ya? Sholat sering terlambat, kalau asar suka tanggung, kalau subuh masih ngantuk. Nah ini sholatnya ini jam berapa nih? Jam 5:30, jam 5, jam 6 gitu kan? Akhirnya seringnya ketiduran. Lah ketidurannya tiap hari. Ketiduran lah sebulan sekali, sepekan sekali itu baru ketiduran. Setiap hari bangun 5:30, apalagi itu alarmnya sengaja tuh 5:30. Itu mah bukan ketiduran. Ya. Bu, yang biasa bangun duluan Bapak apa Ibu? Pak, malah deh, tuh ya. Ibu-ibu pasti bangun duluan, gitu ya. Jadi ini sholat kita pas-pasan cenderung kurang, tapi kita pengennya bersama Rasul kita di surga. Aduh, pede kagak ya? Ada kesempatan tidak ya? Bisa tidak ya? Jangan puasa gitu kan? Banyak kurangnya di sana sini. Suruh zikir dan baca Quran pun kita sering pas-pasan, bahkan cenderung kurang. Baca Quran gitu ya sepekan sekali. Iya. Apa? Surat apa? Yasin. Rutinnya Yasin. Alhamdulillah masih membaca surat ya Yasin gitu ya. Nah, ini ya biasakan untuk baca Quran ya. Jadi kita ini serba pas-pasan, tapi apakah mungkin? Mungkin. Yakin. Karena Rasulullah SAW menyatakan kepada kita semuanya. Ketika itu ada seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat ya Rasulullah? Kemudian Rasul balik nanya, kamu kok nanya kiamat? Maza a'dadta laha? Kamu nanya kiamat, memang punya bekal apa? Punya andalan apa untuk kemudian menghadapi kiamat itu? Karena begitu kiamat, kamu sudah siap belum? Dia kemudian bilang, saya enggak punya amal andalan. Illa annani uhibbullah wa rasulah. Saya punya cinta Allah dan Rasulnya. Cinta Allah loh, Pak, cinta. Maka kemudian Rasulullah menyatakan pada sahabat tadi, anta ma'aman ahbabta. Ini yang disampaikan oleh Ustazuna tadi, ketua MUI kita. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Cinta Rasul, kita akan bersama Rasulullah. Cinta Kiai, kita akan bersama para Kiai. Cinta habaib, kita akan bersama para habaib. Cinta orang soleh, kita akan bersama orang soleh. Tapi kalau idolanya, artis Korea, gitu ya. Kira-kira gitu, ngumpulnya di mana gitu, ya. Maka dari itu anak-anak semuanya didekatkan dengan majlisul ilmu, dekatkan dengan masjid, dekatkan dengan kiai dan ulamanya, dekatkan dengan para habaibnya, buat mereka cinta. Maka insya Allah itu akan menjadi generasi yang cinta pada kiai, para ulama, pada ilmu. Insya Allah kebaikan dunia akhirat dan akan muncul dengan orang-orang yang dia cintai. Anas bin Malik kemudian mengomentari, kami begitu gembira mendapatkan apa yang disampaikan Rasul tadi. Farihna,
Kenapa? Beliau mengatakan seperti itu. Beliau kemudian menyatakan, "Uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum walau lam a'mal mislahum." Saya, insya Allah, saya punya cinta Allah, saya cinta Rasulnya, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar. Saya berharap bersama mereka, meskipun saya tidak bisa beramal seperti mereka. Subhanallah. Kita nggak ada yang kemudian sholat seperti sholatnya Abu Bakar. Ada? Nggak ada. Sholatnya Rasul? Nggak ada. Semusuh itu. Ada yang kemudian sedekah seperti sedekahnya Utsman bin Affan? Bu, orang sekarang cari nggak ada. Utsman bin Affan sedekah itu 1000 onta plus bawaannya. Kebayang 1000 onta itu kalau mobil box, satu mobil box 1 onta tuh harganya. Dijajar 1000 mobil box sama isinya itu ada kurma, ada gandum, ada minyak, samin, penuh semua. Semua disodakain. Itu mobil 1000 dijajar dari TCM sampai ke DHM sampai Bambu Kuning masih kali ya. 1000 gitu ya. Itu onta 1000 disodakain semuanya untuk fokus ini semuanya. Ada orang kayak gitu sekarang ini? Nggak ada. Tapi kita kalau kemudian cinta Utsman bin Affan, insya Allah bersama mereka. Kita punya modal namanya cinta. Orang akhir zaman ini modalnya itu mahabbah. Kalau kita ngandelin amal kita pas-pasan cenderung kurang. Bahkan kita betul-betul tadi mau bilang yakin bisa bersama Rasul, nggak pede. Tapi begitu ternyata kita punya mahabbah, kita ungkapkan mahabbah kita buktikan mahabbah cinta kita berharap insya Allah kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Resepnya sekarang, sekaligus ini bagian untuk merubah diri kita semuanya. Rasul datang membuat umat ini dari yang sujudnya kepada berhala berubah sujud hanya kepada Allah, naik derajatnya. Ketika orang tunduknya pada manusia, dia akan kemudian rendah karena dia tunduk kepada sesama hamba. Maka dia dihinakan. Kebayang bu, ketika ada orang tunduk sama manusia, maka dia akan jadi rendah, diperbudak. Tapi kalau ada orang bebas dari semua pengambahan sama manusia, dia hanya bisa sujudnya hanya kepada Allah, naik derajatnya. Karena dengan begitu dia tidak ada yang kemudian bisa memperhatikan dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, hanya sujud kepada Engkau, rukuk kepada Engkau, enggak yang lain lagi. Tuh, naik derajatnya. Berubah nih. Begitu Rasul datang berubah karena kemudian ditarik, jangan sujud sama berhala, cuma sujud sama Allah. Allah tidak mau disekutukan, naik derajat umat ini. Ini Rasul kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sekaligus resepnya. Datang bu, nih ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Siapa bu? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini sahabat selalu khidmatul Rasul. Ini pelajaran anak-anak, ya, anak-anak semuanya, apalagi yang di pesantren. Karena saya biasa di pesantren, maka tersalah di tahfidz Quran di Gunung Putri, itu ada sekitar 400-an santri. Ini sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami selalu khidmat Rasul. Yaqudu wudu'ahu, waktu itu tempat atau air untuk wudu. Rasul pengen wudu, diambilin air. Rasul butuh sorbannya, diambilkan sorbannya. Rasul butuh kemudian sandalnya, diambilkan. Khidmat. Kemudian Rasul mungkin butuh minum, diambilkan. Ini jadi santri. Kalau bahasa sekarang santri, ya. Jadi murid khidmat Rasul, namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini laki-laki namanya Rabi'ah. Rabi'ah dikira perempuan ya. Bin Ka'ab, kalau perempuan laki binti ya. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Saking terkesannya Rasul kepada Rabi'ah ini yang selalu khidmat pada Rasulullah, kemudian ditawarin,
mintalah. Minta. Kebayang ada orang gitu ya, terbaik, makhluk terbaik di muka bumi ini, begitu berucap pasti Allah ijabah doanya, nawarin kita. Mintalah. Nanti saya mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan luar biasa ini kemudian dimanfaatkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Mintalah, wahai Rabi'ah. Kemudian dia minta, ya Rasul, uridu murafaqataka fil jannah. Saya pingin jadi teman engkau di surga. Gak tanggung-tanggung. Yang diminta bukan yang lain. Kebayang kalau kita ditawarin gitu, mintanya apa bu kira-kira? Minta rumah, minta mobil, minta emas, gitu kan? Minta apa lagi gitu ya? Ini sahabat ketiga, dunia lewat semua, kagak kepikir oleh beliau. Yang dipikirkan satu, saya ingin jadi teman Rasulullah di surga. Rasul, saya minta jadi teman kau. Uridu murafaqataka fil jannah. Ditawarin lagi. Awalnya ada yang lain nggak yang kau minta? Enggak, dua dah, itu aja. Udah ditawarin ini. Ditawarin yang lain, enggak mau. Karena dia pengennya cuma satu itu. Dunia kecil, lewat semuanya begitu. Maka kemudian kalau gitu, fa'inni ya Rasulullah. Ini resep bagi kita semua. Kita cinta satu sudah, ya kan? Yang kedua, datangnya Rasul memberikan perubahan, dan salah satu yang bisa berubah ternyata adalah Rasul. Kemudian mengajarkan pada kita untuk hanya mengabdi pada Allah, dan ini sekaligus sebagai resep. Fa'inni ala nafsika bikatratis sujud. Kalau kamu ingin jadi teman aku di surga, maka perbanyak sujud. Perbanyak sujud. Siap nih? Ya, siap? Insya Allah. Siap? Karena aku ingin jadi temannya Rasulullah. Ditantangin dia memperbanyak sujud. Ragu-ragu. Oke. Kalau kira-kira sehari semalam 70 kali sujud, wah gak banyak amat. Banyak amat gitu ya. Lah katanya ingin bersama Rasulullah, ditawari 70 kali sujud udah bingung gitu ya. Udah ada 50. Masih berat juga. Ditawar. Kepingin jadi temannya Rasul masih ditawar juga gitu. Emang tukang sayur gitu ya. Ibu-ibu nih Pak gitu ya, kalau udah ke pasar gitu kan, tuh ditawar gitu. Jujur ya kan? Begitu mahal dikit pindah tuh misalnya. Pindah, beda gopek pindah. Jujur nih, kalau ke CCM berani apa? Berani? Ke CCM doang harganya tuh ya Allah gitu kan ya, 100.000, 150.000. Kalau berani tawar, coba sama klien, bisa ditawar nggak? Nggak. Tapi begitu di pasar, harga cuma 2.400 gitu kan, ditawar bisa 2.000 nggak? Ya Allah, gampang banget gitu ya. Ya begitulah kehidupan gitu ya. Jadi nyawa Rasul masih ditawar juga. Kita hitung deh, gitu ya. Kalau belum dihitung kayaknya banyak gitu ya. Jujur. Bu, jadi semalam sholat 5 waktu berapa rakaat? 17. Setiap satu rakaat ada berapa kali sujud? 2. Berarti sudah berapa kali sujud tuh? 34. Oh, mulai pede nih. Ya. Udah 34 ternyata udah. Tadi saya tawari 70. Bisa enggak ya? Gitu ya. 50 masih belum pede. Ternyata sholat 5 waktu jagain dengan baik. Gitu ya. Rasulullah kemudian minta yang jauh-jauh. Ada seorang sahabat Rasul, kalau saya sholat 5 waktu saya, puasa Ramadan saya masuk surga enggak? Maksudnya gimana? Ya gitu-gitu aja, nggak saya banyak tambahannya, gitu kan? Masuk surga, kata Rasul. Jadi Rasul itu baikan banget. Allah itu baikan banget. Kalau ada orang Jawa bilang, wapian tenan. Ini ada orang Jawa kan? Ya. Allah itu wapian tenan.
perbaikin tuh sujudnya. Rasulullah menyatakan aqrabu ma yakunul 'abdu li rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah itu ketika sujud. Jadi kalau sholat gitu ya, jangan kayak ayam matok. Oh, ya ada ayam kalau lagi makan gimana? Pasti gitu, ada nggak cukup gitu kan? Pasti tuk gitu kan? Itu ruko belum juga cuma ingat, punggung belum, oh pas gitu kan? Udah bangun. Ini tidak masih juga bongkok. Memang bongkok bukan udah tua. Belum juga lurus gini. Itu kan udah langsung sujud. Baru juga ketika tuh jidat baru nempel, hidung belum nempel, udah diangkat lagi. Padahal Rasulullah ngajarin kalau sujud hidung ditempelin. Gak usah tuh khawatir tuh yang hidungnya maju jadi pesek. Nah, kagak loh, itu saya mancung kepedean gitu. Itu saya mancung sujud bolak-balik saya tempelin itu juga kagak kemudian jadi pesek gitu ya. Oh. Jadi Rasulullah ajarkan kita kalau sujud jangan kening saja. Nih, kening sama hidung ditempelin yang khusyuk. Anggota tubuhnya semuanya ditempelin yang tujuh. Gitu kan ya? Nih, lutut, nih, kaki juga ditempelin. Dengan dinikmati. Kenapa? Karena ketika kita sujud itu adalah posisi kondisi terdekatnya kita dengan Allah. Maka dianjurkan fa'aksiru bidu'a, perbanyak doa di situ. Panjangin itu. Nah ini suruh sujud pertama cepat banget, kedua cepat, begitu akhir lama banget. Hadis ini mulai sujud pertama sampai sujud terakhir. Semua kesempatannya sama. Sujud pertama minta mobil, sujud kedua duit aja gitu ya, dunia lain gitu ya. Maksudnya sujud pertama minta maghfirah, sujud kedua minta rahmat, sujud ketiga minta berkah, dan seterusnya. Mau dunia akhirat gitu ya. Perbanyak doa. Tapi satu catatannya gitu ya. Doa tasbih tahmidnya yang pakai subhana rabbiyal a'la, pakai subhana rabbiyal a'la. Kemudian doa, kalau doanya pakai yang bahasa Arab silakan, karena itu dianjurkan. Tapi kalau nggak bisa doa bahasa Arab udah di hati, jangan diucapin, bubar itu sholat, batal nanti ya. Ya, oh udah dibatin aja. Allah Maha tahu apa yang di hati kita. Aqrabu ma yakunul 'abdu li rabbih wa huwa sajid. Ya Allah, ini banyak banget. Ya nggak kebayang-bayang ya Allah. Berikan saya solusi biar cepat ke bayar. Besok ada yang nganterin duit no kan lunas gitu ya. Amin ya Rabbal alamin. Ya, soal solusi Allah punya banyak cara. Ya, jadi itu ketika kita sedang sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu li rabbih wa huwa sajid. Perbanyak, karena dengan kita memperbanyak sujud berarti memperbanyak kedekatan kita kepada Allah. Ketika kening, ketika jidat, ketika wajah kita tundukkan, maka Allah akan angkat derajat kita. Jadi kalau orang nggak mau tunduk kepada Allah, enggan sholat, malas sholat, Allah rendahkan derajat dia. Jadi naiknya derajat kita justru raf'ud darajati bisujudi, dengan sujud. Ya. Maka ini resep dari Rasul kita. Pengen jadi temannya Rasulullah, perbanyak sujud kita. Itu tadi baru sholat 5 waktu. Ditambahin tuh sholat qobliyah ba'diyah. Kata Rasulullah di hadis sahih, kalau pengen dibangunkan satu istana di surga, sholat 12 rakaat qobliyah duhur, atau ada riwayat yang lain 10. Kalau kita hitung 10 berarti yang muakkadah. Qobliyah duhur 2 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat. Total 5 kali kali 2 rakaat. Jadi ya ada 10 rakaat. 10 rakaat kalau hitung sujudnya. Ini babnya kan hitung-hitungan tadi kan. Ya kan bab hitung-hitungan kita tadi ya. Udah 20, udah 54 lewat juga tuh 50. Siapa lihat ya? Ya KPD. Ternyata saya bisa. Belum lagi kemudian jam 8 habis bersih-bersih, habis sarapan, kemudian duha 2 rakaat. Luar biasa. Tambah lagi
tahiyatul masjid tuh nambah lagi. Punten untuk ibu-ibunya sekaya apapun, bapak-bapak juga qobliyah subuh itu sangat luar biasa. Jadi kalau kita umpama buat urutan gitu ya, dari semua qobliyah tuh dan ba'diyah itu muakkadah, ada yang baru muakkadah seperti qobliyah maghrib masih ada yang qobliyah maghrib, qobliyah isya itu tambah berapa lagi gitu ya. Jadi kesempatan kita menjadi teman Rasulullah itu makin dekat, makin gampang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, spesialnya lebih-lebih lagi qobliyah subuh karena Rasul mengatakan bahwa qobliyah subuh rakaat ini qoblal fajri itu adalah khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia seisinya. Sampai kemudian yang ketinggalan qobliyah subuh itu bisa menjadi Allah yang biasa mungkin. Jadi bangun gitu ya, qobliyah subuh dulu, tapi pastikan sudah ada, baru kemudian sholat subuh. Itu lebih baik dari dunia seisinya. Tuh, 2 rakaat. Dan dianjurkan pakai kuliah sama kulhu. Apa tuh kuliah? Kuliah itu surat apa nak? Iya sekali dong, satu dunia dan isinya. Al-Kafirun beda. Kalau kulhu surat Al-Ikhlas. Kadang-kadang ada nggak tahu suratnya yang dulu bu. Tuh, tahunya surat kuliah sama kulhu. Surat Abdah. Atau namanya. Ya, ini pertama dari mahabbah kita. Yang kedua adalah sujud kita. Dan dengan sujud itulah kemudian Allah merubah kondisi kita, mengangkat derajat kita semuanya menjadi lebih tinggi. Ya, karena kita nunduknya hanya kepada Allah, tidak nunduk kepada yang lain, tidak menghamba kepada sesama manusia, maka Allah akan naikkan derajat kita. Makin sering kita sujud, makin naik derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang mulia Allah dan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala juga kemudian menjanjikan kepada kita semuanya, nih anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, dengan datangnya Al-Quran sebagai penyerah, Rasul sendiri ya membawa perubahan. Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasul kita ini juga mengangkat derajat. Satu kaidah, Al-Quranu yarfa wa yu'ammir wa yubari. Al-Quran itu mengangkat derajat, memberikan keberkahan dan datangkan rahmat. Buktinya apa? Nih, buktinya. Anak-anak ada yang mau dapat hadiah? Sini, berdiri sini. Apa Kiai? Siapa yang berani? Ayo. Oh, cantik. Nah, mau? Boleh. Gitu ya. Sini saya. Sini saya. Enggak apa-apa. Belajar berani. Sini, nggak apa-apa, kami terbang ngantuk ya. Ada sini, nggak apa-apa, bertiga, 2, 1 lagi. Ayo bertiga. Ini anak-anak kita kelas berapa? 5. Kelas 5 nih? Kelas 6. Kelas 6. Ini saya. Temanya mau besar, mau kecil. Siapa namanya David Solehan? Yola. Ini apa namanya? Pertanyaan Pak Kiai, berapa jumlah malaikat? Satu nih dulu, biar jawab. Malaikat 10. Oh, 1. Saya taruh di sini nih ya. Ya. Oh. Nih, yang ini nanti lagi. Lihat. Berapa jumlah Nabi dan Rasul? 25. Gitu ya. Terus yang ini ya. Ya. Pertanyaannya nih ya. Di cantik. Ya. Siapa nama dari bapaknya Nabi Muhammad? Bapaknya Nabi Muhammad. Ibunya. Oh, ayo bujanya orang. Ibunya Nabi Muhammad. Abdullah nama
surat Ikhlas? Surat Qul. Tadi. Sama. Enggak. Ya. Nah, ya Allah. Hadirin rahmati Allah, hadiahnya belakangan. Boleh. Saya mau, gitu ya. Ini jamaah rahmati Allah. Ketika anak ditanyain berapa jumlah malaikat, pasti dia bilang 10. Ibu-ibunya juga bilang gitu kali. Berapa jumlah Nabi Rasul? 25. Ini adalah sistem pendidikan yang kurang tepat. Saya termasuk korbannya. Gitu. Jadi jumlah malaikat itu bukan 10, hanya Allah yang tahu. Banyak sekali. Iya kan? Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Gitu ya. Itu salah, jadi dapat jadi ketika ditanya gitu ya, dan ini termasuk juga masalah pendidikan gitu ya, Bu. Ini karena saya ingin sambungkan dengan Al-Quran ini nanti, gitu ya. Intinya anak-anak, saya ambil contoh karena saya di dunia pendidikan. Jadi ketika pola pendidikan yang mengatakan berapa jumlah malaikat 10, lah Rasulullah itu ketika berperang dibantu 5.000 malaikat, 3.000 malaikat. Di Baitul Ma'mur itu luar biasa, malaikat berzikir sampai gak kumpul. Ketika Lailatul Qadar, malaikat datang itu sadar ufuk memenuhi. Nah, terus kok cuma 10, yang lainnya gimana? Gitu ya. Oh, yang pertama itu. Yang kedua, ini mana ya? Langsungnya hilang aja. Oh ya Allah. Sama, jumlah Nabi dan Rasul itu bukan cuma 25. Tapi hanya Allah yang tahu jumlahnya. Tapi paling tidak yang wajib kita ketahui jumlahnya itu. Nah, pola ini yang kemudian harus kita rubah. Kalau kemudian malaikat Jibril tugasnya apa, gitu ya? Ini hadiahnya. Malaikat Jibril mencabut nyawa. Ini meskipun salah, tapi karena berani kita ngasih hadiah. Ini kan enggak? Membaca surat Al-Fatihah tuh. Ini bacanya nggak bisa masuk nih kalau Fatihahnya nggak keluar nih ya. Nggak apa-apa ya, ini tadi. Tapi nggak boleh buat beli ini ya, chip ya. Ini tadi Rasul ya. Rasul kan semuanya berapa? Banyak ya. Hanya Allah yang tahu ya. Tapi apa-apa. Boleh Nabi Adam. Nabi Adam, terus Nabi Idris. Ya Allah, ini nggak apa-apa ya. Ya, saling dulu. Ya, sambil Salena. Nggak sekedar dia anak-anak berani tampil, berani di depan umum, itu satu nilai tersendiri, gitu ya. Jamaah ya Allah. Saya ingin menyampaikan terkait Al-Quran. Malaikat hanya Allah yang tahu jumlahnya, nggak kehitung. Tapi ada satu malaikat melalui dialah Al-Quran itu turun. Malaikat itu naik derajatnya, naik. Dialah malaikat Jibril. Nabi dan Rasul jumlahnya hanya Allah yang tahu, tapi ada satu Nabi kepadanya turun Al-Quran. Beliau menjadi khairul anbiya wal mursalin. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada satu nih ya, pertanyaan yang aslinya. Yang mau maju, makasih. Duluan. Siapa yang duluan? Ini duluan ya. Saya, siapa namanya jagoan? Arsya. Abinya yang mana, bapaknya yang mana? Ada nggak? Ada. Oh ada ya. Nah, gitu ya. Ini bulan apa nih? Bulan apa nih sekarang? Bulan apa? Bulan apa? Bulan Islam. Bulan apa nih? Rasulullah lahir di bulan apa? Macet ini ya. Kayak di tempat CM. Rasulullah lahir tanggal berapa?
14. Bulannya? Bulan Rabiul Awal. Nah sekarang kita hitungnya. Ada 12 bulan. Apa nggak nih? Ada apa nggak? 12 bulan dalam setahun. Apa? Kurang hafal. Kalau kurang berarti masih ada yang dihafal. Muharram. Lanjut. Muharram. Terus Rabiul Awal. Terus Rabiul Akhir. Rabiul Akhir. Terus ini ibu-ibunya juga belum tentu apa. Biasanya suaminya biasanya kan Januari Februari gitu ya. Apa itu? Nah, gitu kan ya. Tokoh kartun yang paling dihafal siapa? Mungkin gitu ya. Kok jumlah bulan nggak bisa jawab, salah nggak dikasih hadiah ya? Nah, kasih hadiah nggak nih? Kasih hadiah nggak nih? Cantik keren ya. Nanti diapalin. Yo, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 bulan dalam setahun. Tapi ada satu bulan, di bulan itu Al-Quran diturunkan. Maka bulan itu menjadi sebaik-baik bulan. Namanya bulan Ramadan. Luar biasa. Itu Al-Quran. Ke malaikat naik derajatnya, ke nabi naik derajatnya, ke bulan naik derajatnya. Ada 365 malam dalam setahun. Tapi ada satu malam, di malam itu Al-Quran turun loh. Malam itu menjadi lebih baik dari 1000 bulan. Bukan hanya dihitung satu malam, 1000 bulan, 70 tahun lebih. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Al-Quran turun di malam itu. Itu malam. Maka kemudian Rasulullah menyatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Maka dari itu, nih anak-anak kita semuanya, keluarga, mau bapak, ibu, rumah, anak-anak semua pengen naik derajatnya, pengen ada satu perubahan, pastikan jangan jauh dari Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Siap? Siap harus. Karena Al-Quranlah yang kemudian datang diberikan kepada Rasul kita untuk kita semuanya agar kemudian menjadi perubah bagi kita semuanya, dari dzulumat ila nur, dari keterpurukan menjadi kemudian pencerahan, dari yang derajatnya rendah menjadi naik karena Al-Quran. Al-Quran yarfa, Al-Quran yarfa, Al-Quran itu mengangkat derajat siapapun itu. Maka harus semuanya yang hafalkan Al-Quran semangat terus, karena sejatinya Allah angkat derajat kalian dengan Al-Quran. Ketika ada hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, Allah angkat derajat kita semua. Kalau itu anak kita, tidak ada satu kebahagiaan lebih dari bahagianya kita. Anak kita hafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu gak bisa dibandingkan dengan dunia. Saya tanyain tuh, yang sudah hafal 1 juz. Nah, kamu hafal 1 juz, boleh gak saya beli 100 juta kehafalan? Gak mau dia. Ada yang hafal 30 juz, boleh gak saya beli 1 miliar? Kemudian hafal itu pindah ke saya. Kalau mama mungkin gitu, dia gak mau pasti. Karena itu mahal sekali. Maka dari itu, kalau ingin kita banyak perubahan dalam keseharian kita, mulailah terus gitu ya. Untuk kemudian jangan lupa dan jangan tinggalkan Al-Quran. Sehari jangan sampai gak ketemu dengan Al-Quran. Meski cuma sehalaman, setengah halaman, pastikan ketemu dengan Al-Quran. Jangan kita jadikan rumah kita, kata Rasulullah, seperti kuburan. La taj'alu buyutakum kal maqabir, kata Rasulullah. Jangan kau jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kok bisa Rasul?
Karena rumah yang tidak ada bacaan Al-Qur'annya di situ itu adalah kuburan. Kalau rumahnya kuburan, isinya berarti mayit. Mayit semua. Melek orangnya hidup kok. Iya, hidup. Tapi sejatinya sudah mati semua. Karena nggak ada bacaan Al-Qur'annya. Ya, jangan sampai itu. Jadi harus kita contohin kalau bisa. Ini kalau dulu saya ketika kecil di kampung, gitu ya. Masa beliau kemudian di kampung di sini, gitu ya. Begitu habis maghrib sampai isya. Ya saya kalau kita jalan di kampung habis maghrib sampai isya itu ke rumah itu kayak tawon. Gitu. Semua ngaji, apalagi kalau habis maghrib Jumat, tuh Yasin, Kafi, sholawat, semua. Sekarang sepi. Pegangannya setan gepeng. Nah, ini ya, setan gepeng ya. Hati-hati ya. Bu, sok cerewet bu, urusan dua hal ini. Pertama urusan sholat, tadi yang pertama. Yang kedua urusan Al-Quran. Untuk anak-anak kita cerewet, bawel, gak apa-apa demi kebaikan anak-anak kita semuanya. Kita pastikan anak-anak kita, gitu ya, sholatnya. Nah, sholat, waktu sholat panggil. Lagi dengan asik dengan HP-nya, tuh, sholat, iya. Tapi matanya masih aja di HP. Itu bu ya. Sholat. Nah, yang kedua agak tinggi itu. Boleh nengok. Nah, yang ketiga sholat. Wah, ya. Nah, apa bawel? Apa cerewet amat? Gak apa-apa. Urusan sholat bawel, urusan ngaji bawel. Karena di masa depan anak-anak kita semuanya kita pastikan mereka akan jadi penerus kita semua. Soleh-solehah. Mau jadi apapun itu, sok silakan. Mau jadi presiden, mau jadi menteri, bupati, ya, gubernur, anggota dewan, ustadz, kiai, tapi pastikan mereka agamanya oke semua, agamanya bagus semuanya. Mau jadi dokter, tapi kalau dihafal Al-Quran, insya Allah, ya, negeri kita juga akan kemudian negeri yang lebih baik lagi. Tapi kalau negeri kita, ya, dipimpin oleh orang-orang yang tidak benar semua, jauh dari agama, pura-pura peduli dengan orang lain, dengan dirinya, keselamatan dirinya saja tak peduli, dunia akhiratnya dia pikirin dunianya saja, dia gak pikir dosa, gak takut sama Allah, sholat kagak, gimana dia kemudian mau adil? Ya, ini harus diubah. Cari orang yang betul-betul mikirin umat, mikirin rakyat, dan peduli dengan masyarakat yang terbukti betul-betul seperti itu. Kita ingin negeri ini berubah, maka perubahannya juga dimulai dari kita. Dan tentunya salah satu yang sangat berpengaruh ketika zaman Rasul ada pimpinan Rasulullah. Ketika zamannya Abu Bakar ada pimpinannya Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali. Ketika pimpinan-pimpinannya soleh, pimpinannya adil, maka rakyat akan sejahtera. Ayat kemudian makmur, negeri itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jaminannya di sini. Bisa jadi orang kemudian ya enggak sholat, enggak ibadah, bisa jadi baldatun makmur, tapi belum tentu dapat kemudian rahmatnya Allah. Kita ingin negeri kita ini adalah aman, sejahtera, makmur, tapi juga diridhoi oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu harus diaminkan. Amin. Bu, amin bu. Aminkan amin. Nyambung. Nyambung ibu ya. Fotonya ada di bawah. Jadi gitu ya bu ya. Jadi cari ya. Ke depan kita termasuk akan menunjukkan itu juga. Mau berubah atau tidak, gitu ya. Kita belajar dari zamannya Rasul. Dari kondisi yang luar biasa jahiliyah, muncullah pemimpin, muncullah Rasul yang kemudian mengawal masyarakat, menyadarkan masyarakat, mengangkat masyarakat, menunjukkan ke masyarakat, nih menghamba pada Allah, taat sama Allah, dekat sama Al-Quran, dekat dengan Allah, berkah hidup kalian makmur, dunia akhirat kalian selamat insya Allah. Ada pimpinan yang betul-betul membawa mereka semua. Negeri ini banyak hal-hal yang kemudian jadi catatan bagi kita. Kita ingin berubah,
perubahan itu tentu dimulai juga bukan sekedar dari atas, tapi juga dari kita. Mungkin satu ya gerakan kita bisa berubah. Mungkin adalah pilihan kita akan kemudian bisa jadi berubah bagi negeri ini. Ini bab ikhtiar, ini bab ikhtiar. Kita akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubah negeri ini, dimulai dari diri kita, keluarga kita. Kita tentu tawakal kepada Allah setelah ikhtiar. Jaga anak kita, generasi yang akan melanjutkan kita semuanya. Pastikan mereka taat pada Allah, ikutkan, buat mereka cinta para ulama, para kiai, ya majelis ilmu, senang dengan Al-Quran, senang bersolawat, senang dengan Rasulnya. Maka insya Allah jadi apapun mereka, maka mereka adalah dokter yang soleh, dokter yang hafid Quran, yang insinyur, bisnismen, yang kemudian taat sama Allah. Maka insya Allah akan Allah kebaikan untuk kita semua, mengangkat derajat kita sebagai orang tuanya, dan juga warga masyarakatnya pun bangga dengan mereka semuanya. Gak usah khawatir mereka jadi apapun, karena mereka mempunyai ketentuan masing-masing. Satu aja pastikan, Quran mereka tidak jauh, sholatnya rajin, insya Allah agama akan terjaga dan akan sedikit cerewet, apalagi anak-anak untuk kemudian dicerewetin dengan kondisi yang ada sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin. Semoga Allah mengumpulkan kita semua dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Dan semoga kita dijadikan sebagai temannya Rasul kita, Nabi kita Nabi Muhammad di surga Firdaus nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita kumpul di dunia di tempat yang baik, cinta kita pada Allah dan Rasulnya. Kita juga nanti insya Allah kumpul bersama, insya Allah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ini menjadi takdir bagi saya secara pribadi dan kita semuanya untuk kemudian menjadi penyemangat di bulan Rabiul Awal ini. Kita makin cinta Rasul, cinta agama kita, cinta masjid kita, cinta majelis taklim kita, cinta ulama, kiai, mahabaib, sumber-sumber kebaikan dan juga sumber ilmu itu kita cintai semuanya, dan insya Allah jadi kebaikan untuk dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon dibukakan pintu maaf atas nama jajaran pimpinan di organisasi yang tidak bisa hadir. Mohon dibukakan pintu maaf, kami bisa membersamai karena memang masih pekan-pekan ini pekan Rabiul Awal, masih banyak agenda yang kemudian dua maulid bertumpuk-tumpuk, termasuk malam hari ini juga aslinya dua maulid di Kriya ini dan juga di sini, tapi karena di sini juga kita ingin silaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya. Kalau memungkinkan saya ke sana, kalau enggak ya sudah saya izin dari sana. Karena badannya nggak bisa dipecah ya. Udah badan udah kecil kayak ini kata beliau tuh ya. Ini tandanya istri saya itu pintar ngurusin saya. Pintar ngurusin. Tapi ringan bu, kemana-mana jadi ringan, dibantu angin kemana-mana. Ya gini mau dipecah lagi ya nggak bisa ya. Doanya selalu kita sehat semuanya ya, keluarga kita juga sehat berkah. Amin ya rabbal alamin. Mohon nanti doanya Kiai Ustaz Jalal untuk bisa menjadi kita semuanya, dan saya berbagi tiada saya rindu dengan keberkahan dari beliau tiga, dan beliau mesti nggak bisa kemudian tausiahnya karena tidak alhamdulillah kita semuanya. Jazakumullah khairan katsiran wa assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan kepada Hayati Nasir yang begitu padat memberikan tausiahnya pada malam hari ini ya. Jadi mudah-mudahan bulan Maulid ini bukan sekedar kita merayakan Maulid saja, tapi ini adalah bagian dari suatu bulan perubahan ya, titik tolak kita untuk bisa berubah. Ternyata kalau kita evaluasi dari apa yang beliau sampaikan, masih banyak kekurangan-kekurangan kita untuk menambah wawasan keilmuan kita, sakofa Islamiyah kita. Ya, mudah-mudahan untuk itu kita selalu memperbaiki diri untuk terus bisa berubah ya. Pengajian-pengajian banyak, insya Allah bisa kita ikuti semua. Dan untuk kita tutup keberkahan kita, mari kita tutup dengan bacaan doa salam yang disampaikan oleh Kiai Ustaz Jalal Fardhu Masud.
Allah